Adapun adab yang ketiga adalah tidak ke pasar kalau tidak butuh banget gitu. Jadi tidak ke pasar kalau tidak butuh banget. Nek je iso tuku ngene tanggane tuku neng tokone tanggane. Tukang ngrongler ya nyang pasar. Tanggomu dhewe padahal ana sing dodol. Gitu. Arep tuku micine ya tekan pasar, tuku sak leren ning tanggane ya ana. Kejaba nek hari ini kita mau ada masak-masak sing dibutuhke daging 14 kilo gitu. Kambil 17, lombok 2 kilo. Kemudian gereh 3 kilo, beras kental. Itu maklum kalau kita ke pasar. Nek mau ngarepe numis kangkung rongol raya tekan pasar. Sing ngeterke nganti kesel belum ngarepe ngobrol karo koncone. Ya, makanya kalau ke pasar itu pas butuh saja. Wis emergensi butuhnya banget, ya kan? Baru kita kemudian ke pasar. Jangan mung dino nyang pasar. Nah, coba bakul kan beda itu. Nih, kalau memang pedagang berarti kan yang punya pasar jelas ya kan bagian daripada pasar. Wong bakul, wong kulaan itu. Kadhe iku nek dudu wong bau wong kulaan jangan sering-sering ke pasar. Nih. Dudu pasar. Pasar nongko. Pasar nongko ya ana pasare. Pasar Liwon, pasar Pon ya Triwindu. Nah, makanya ke pasar itu kalau perlu, kalau enggak perlu enggak usah ke pasar. Namanya kalau begitu janganlah kita bermain di pasar. Kenapa? Ma'rokatus syaitan, tempat perangai setan itu neng pasar. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang merupakan tanda kebaikan keislaman seseorang adalah apa? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tadi wong itu nek bola bali yang pasar tak jelas maksud tujuannya apa, itu termasuk keburukan. Tapi kalau dia ke pasar, kalau memang jelas maksudnya apa, maka dia manfaat. Maka wong sing ninggalke sing ora manfaat, yang tidak terlibat dengan urusan yang remeh-temeh enggak berguna, itu menandakan Islamnya baik. Kenapa? Karena sing ra manfaat itu padha karo kita nyiak-nyiakkan waktu dan kesempatan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hambal. Nah, ini poin yang ketiga. Jadi monggo pasar bukan tempat terbaik untuk berkunjung. Pasar bukanlah tempat yang afdal untuk bermusyawarah. Pasar bukan tempat rekreasi, bukan. Pasar adalah tempat kita membeli kebutuhan kita yen wis rampung gendang mulih. Kenapa? Yang harus dengan garis bawahi bahwa as-suq adalah tempat yang paling Allah benci, kemudian juga ma'rakatus syaitan, tempat palagane setan. Tahu palagan? Nah, tempat perangnya setan. Palagan amba rahwatut zaman perang lawan Londo. Nah, anak meneh cedake gini Mbah Dullah itu palang mati ngulon jenenge apa itu? Desa Dono Udan apa ini? Orang Dono Udan. Itu loh, kulone Mbah Sunar dalam itu jenenge apa itu? Belagungan itu loh, jenenge apa? Dono apa jenenge? Dono Udan. Itu juga tempat perang. Dono Udan. Tempat peperangan dulu zaman kerajaan-kerajaan masa lalu. Ini tempat perang. Nah, Nabi itu ketika menyampaikan nasihat kepada orang-orang berhaji, ketika sampai tempat namanya Mas'aril Haram itu kon cekak-ceket.
Kenapa? Dulu tempatnya ababil itu melempari pasukan gajah dengan kerikil dari neraka. Nah, dia lewat tempat namanya Masjidil Haram itu kencek-ceket. Karena nek sopir bis iki wonge mudeng syariat gitu kan. Ini digas kan hus. Ini sopir ora tau ngaji ora mudeng gitu. Malah mandek gitu. Nah, makanya kan sopir bis itu sing sopire ngaji agar lewat masjid namanya Masjid Mas'alul Haram itu mesti digas. Kenapa? Memang sunnah di situ mempercepat langkah ketika kita lewat tempat di mana Allah pernah menghadap seseorang. Apa asarnya, bekasnya, pengaruhnya itu juga masih terasa. Nah, makanya ada yang menasihati nek tuku omah aja tuku omah bekas siji tempate wong mendem. Pengko ya ora berkah. Nah, aja tuku lemah, aja tuku omah bekase wong zina. Pelacuran. Jadi bekas pelacuran kita beli. Ya jadinya masjid malah ra apa. Jangan beli rumah bekas tempat pelacuran, ke tempat tinggal. Itu bisa-bisa pengaruh dari keburukan di situ masih ada. Nah, masjid kan tiap hari ibadah. Kemudian jangan beli tanah, beli rumah yang bekas tempat perjudian. Sampai begitunya para ulama itu. Kenapa? Pengaruh-pengaruh buruknya masih terasa. Sehingga ada orang pernah keganggu setan, masukan jin. Kono tuku omah, jebule omah kuwi mbiyen nggih biliar. Oh, biliar. Yang sewu nenggen biliar itu biasanya sing neng rono ki ustad, kiai apa jamaah pengajian. Hah? Liyane kuwi. Terus pelayane itu ayo pelek-elek. Seksi orang Mbak Romat. Nah, jare Pak Wirpol. Itu wih supri melek ning ngono kuwi. Nah, ini nyeneng-nyeneng ke. Nah, dia kemasukan jin, beli rumah itu masukan jin. Ternyata jin itu tidak suka kepada orang-orang yang beribadah tempat situ. Nah, dia ganggu. Nek wonge kuat iso ngalahke. Wong ade salat ora tau kusuk. Wong waktu nek kerasa kebur melayu. Nah, emang seperti itu kelemahan kita. Makanya itulah kita supaya kalau ke pasar itu selalu memperhatikan tadi itu. Kalau tidak butuh jangan ke pasar. Ini nomor 4 para pengantuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke pasar supaya benar-benar menjaga aurat dengan baik. Saya itu pernah ketemu wong nang pasar tuh nyeluk, "Pak Ustadz, assalamualaikum." Sopo. Nyata ibu-ibu nganggo baju singlet yang pasar. Wah. Wah, lagi kok sapa iki? Kula nggih melu pengajian lho Pak Ustadz, dan kula melu pengajian dandane kaya ngene iki piye ya ngono. Wah, gitu. Ternyata emak-emak itu kadang-kadang split, pecah. Pemahamannya itu pecah. Udungan itu nek yang masjid to, arep pengajian. Yang pasar itu rasa kelamben sana. Repot itu. Nek zaman biyen itu wong zaman kuno itu kan wong kembenan tok yang pasar itu. Yang jarit kembenan pundake etok itu saya wajar soalnya biyen anake ya mung kaya ngono kuwi. Wis apik ya wis. Nek zaman saiki kurang apa temen usahaku klambi wis. Tadi malam tuh saya dapatkan nenggen Facebook itu baju perempuan komplit panjang cuman 20.000. Oh. Wis dadi arek nggih. Wah. 20.000 tenan apa ora? 20.000. Ono cara dinyang. Cuman 20.000 itu dapat lambi panjang itu. Nah, oh segi baju kok ngendi gitu loh. Oh katanya itu baju sortiran saka
pabrik. Nah, konveksi. Mong cacat sithik kemudian dipermak, didandani. Nah, kemudian dijual di online. 20.000. Berarti sekarang itu pol-pole ya piro to lambi sing paling murah itu 20 wis entuk. Pakailah baju yang nutup aurat dengan baik. Nah, orang ngono apa kuwatokan jin ketate ra umum. Watok jin ketat mental-mental ora ono kaos sing iku lho, kaos gawe katok itu. Legin. Nah, wis gawane kentot wonge plentot kiwa tengen gawa. Wah. Wis ngono ki sing nyamang ngrasa merem itu. Nah, wis do ngantuk itu. Nek ngaji itu ngantuk kabeh. Tapi nek ngono ora ono ngantuke. Jare Pak Joko tombo ngantuk. Tombo ngantuk. Lho nang pasar ki klambine ki sing genah itu. Tutup aurat dengan baik. Nah, kan Allah telah memberikan pada kita perintah gitu kan. Jangan sampai orang itu menampakkan perhiasannya, dia tidak boleh. Artinya apa? Perhiasan itu bukan yang ditampak-tampak, malah dipamer-pamernya, malah disaut taruh pencopet. Nah, kecuali yang biasa tampak, contoh nengin tangan itu yang penting, ali-ali, itu loh. Nah, makanya Allah mengatakan waliyubdina zinatahunna illa ma tahara minha. Waladribna bi khumurihinna ala jubihinna. Dan janganlah mereka wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dalam ke atas dadanya, alias menutup aurat dengan baik. Yang pasar, wah, saiki wis ngerti ya. Yang mall itu cah nom-nom saiki wis ora karo-karuan. Sing ngudele ketok, dengkul apik-apik dibolongi katoke, ngeri-ngeri. Pak Ustaz tahu, saya tuh ngisi pengajian di mall. Contoh MTHR. Nah, sengenge. Sengenge. Banyak istri itu. Wah, ngisi neng kono, neng ngendi-ngendi ngisi. Enak aku jane pengen orang ngisi neng kono, tapi uang kono lah di sini kok tak karu-karuan. Nah, tak hitung-hitung itu dosane karo pahalane seimbang. Lah piye? Lah munggah tekan gone lewate loker bangsane ngene wong ganti itu. Kok lewate ya kene. Ora dalan liyane. Dalane ngene wong ganti itu lho. Aku nek merem ya nabrak. Nek melek kaya ana sawangan. Akhirnya aku ya setengah merem setengah melek merem. Mbak Narwan. Sok Jumat ketiga melu aku ya. Tajak nyang kono. Yo nek iso merem apik. Tak jajakne soto mulai. Wah, repot tenan lah piye. Nang kono ya ngerti dhewe lho. Jenenge pelayane ngono kae kabeh. Sekarang itu untung sudah boleh pakai celana. Dulu rok mini. Ana nggo celana wae nek kaose dilebokke ya piye Pak Joko? Bayangane Pak Kantar karo bayanganku padha ya. Wonge mbok tuwa kaya apa nek nyamang dadi enom meneh. Ya bagus. Dadi wong mbok tuwa kaya sapa lah nek nyamang dadi enom meneh. Bapak so tuwa. Makanya apa? Nek nyanggen supermarket itu ya jenengan itu ya makanya saya tuh mumet saya entah AC-ne apa Pak segah. Pak kon lebu kan aku tak njogo nang kene. Nah. Lah akhirnya lanang. Wis tak edit kabeh mangsamu. Nyos, kan dute kana. Dompetnya tak colke nyol. Ngono. Jadi jenenge nyang supermarket itu kudu bener-bener angel iso. Kan belum ada namanya supermarket syar'i gitu ngono. Wong jenenge tidak sesempurna yang kita inginkan itu. Artinya apa? Ya yang syar'i banget itu ya
rono. Ya, yang dihitung mesti rata-rata mesti ngono. Kenapa? Karena bagian daripada penampilan dan bagian daripada pelayanan. Nah, jadi bagian daripada promosi. Apa meneh dodole mobil wae wis. Mangkring nang dhuwur kap wis. Jigang ngerti dhewe. Kayak Mbah Kandar kondo ngerti dhewe. Oh, total kan jigang nang dhuwur mobil ngono kuwi lho. Iki nek ra disawang ki ya pemandangan mubadir. Jadi nyawangi jane batine apa ya ra mudeng ae. Mawe jare foto mulus. Ya, padha, kowe wong lanang nyawangan kuwi mbok tuwa tetep padha. Dadi nom meneh. Wong moto gulonen nyawangan dadi motone gulone dadi Maria.